Dan juga nanti untuk narasumber yang kedua, ini saya langsung bacakan biografi singkat dari Ustadz Rifki Ja'far bin Tholib, riwayat pendidikan TK Aisyah Bustanul Atfal Kota Batu, SDN Sukosari 1 Kasembon, SMP dan SMA Ar-Rahman Boarding School, Pondok Pesantren Hidayatullah Malang, pendidikan bahasa Arab Al-Manar, Utan Kayu Jaktim ya. Kemudian juga banyak sekali ini ya, aktivitas dakwah saat ini. Beliau merupakan pembina Mu'alaf Center Kediri, kemudian pembina sayap dakwah organizir, anggota Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang. Alhamdulillah ya, kita sudah selesai membacakan CV dari narasumber kita. Namun Pak Ustadz, kalau tadi Pak Dr. Sagiran berbicaranya tentang dari perspektif kesehatan Pak Ustadz, dan kita juga ingin tahu sebenarnya bahwa dari perspektif Islam itu bagaimana self healing, karena kalau ditarik lagi dari aneh-anehnya gimana sih gitu remaja saat ini banyaknya gitu ya, karena sudah menanamkan kadang gini Pak Ustadz, shopping is my healing, nah gitu ya. Jadi apalagi saya di sini saya di sini di Bandung ya posisinya, saya di Bandung gitu. Bahkan ada juga kalau berkaitannya tentang COVID kemarin lagi rame vaksin, jargonnya di Bandung itu te vaksin te ulin gitu, nggak vaksin nggak main gitu. Jadi ranah vaksinnya bukan untuk kesehatan tapi untuk mainnya gitu. Dan banyak hal lainnya ya, diantaranya shopping is healing, kemudian traveling is healing gitu. Saya mah kalau lagi jenuh, kalau lagi depresi harus jalan-jalan, misalkan harus shoppingnya hilang. Nah, saya ingin bertanya sebelumnya, karena ini talk show ya, izinkan saya selaku moderator kepada Ustadz Irfan. Siap ya Mbak, Masya Allah, tabarakallah. Pak Ustadz, gimana sih Pak Ustadz kalau dalam sudut pandang Islam self healing itu apa perlu nggak sih dilakukan gitu ya? Kemudian jika memang bisa dilakukan, ada nggak dalil Al-Quran atau sunnahnya gitu? Jazakumullah khairan jaza Mbak moderator dan semua hadirin yang hadir bersamai di ruang virtual Zoom ini. Bismillahirrahmanirrahim. Gurunda kami yang kami hormati, Dr. Sagiran, Ustazuna, Masya Allah yang kemarin sempat ke Wonosobo, qadarullah belum sempat berjumpa. Ustadz yang kami muliakan, Rifki Ja'far Tholib. Semoga Allah memuliakan antum Gurunda. Dan semua hadirin yang hadir di virtual Zoom ini, yang besar tadi himbau gelar, yang kecil tadi sebut nama, mudah-mudahan kita sama-sama mulia di mata Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bersyukur pada Allah, mudah-mudahan kita semua istiqomah sampai diwafatkan husnul khatimah. Salawat bertangkaikan salam teruntuk manusia yang paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaih. Mbak moderator, makasih atas pertanyaannya. Ngobrol-ngobrol tentang self healing, ada emang anak-anak muda zaman sekarang yang bilang traveling is healing. Jalan-jalan itu adalah penyembuh buat saya. Ada juga mungkin yang kayak jargon tadi Mbak bilang, shopping is healing. Belanja-belanja ya itu penyembuhan buat saya. Ini shopping is healing buat yang crazy rich nih kayaknya. Tapi kalau yang kita cuma sekedar untuk aja cukup, kadang bah hidup sehari-hari kurang, nanti terlalu banyak shopping bukan bisa jadi healing, tapi lama-lama hilang semua uang kita, terkuras habis semuanya untuk hal-hal yang unfaedah. Nah, ngobrolin tentang self healing, banyak anak muda hari ini emang mereka dikit-dikit self healing. Kayaknya setiap generasi deh, setiap generasi itu qadarullah masyafal nanti punya jargonnya masing-masing. Alhamdulillah, terus mungkin ada jargon-jargon yang lain. Hari ini kita lagi fame banget yang namanya self healing. Ada orang minum kopi, nongkrong di rawa-rawa, backgroundnya rumput-rumput, lagi ngapain bro? Self healing. Apaan sih sebenarnya self healing? Wah, ini ada komentar dari Mas Endi, kebanyakan shopping jadi pening, Masya Allah. Kadang begitu juga. Apa sih self healing? Ini proses nyembuhin luka batin. Sebenarnya self healing terbaik dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala sudah bagi tahu rumusnya. Sebaik-baik self healing adalah zikir kepada Allah.
Al-Quran. Al-Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan banyak berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi tentram. Jadi poin pertama, gimana cara kita self healing? Ada 4 poin yang nanti saya titik tekankan. Self healing poin yang pertama adalah banyak-banyak mengingat Allah. Nggak perlu jauh-jauh untuk pergi mendaki gunung. Nggak perlu jauh-jauh untuk melihat sebuah danau yang begitu menawan, cantik, dan indahnya. Cukup kita melangkah beberapa meter menyambangi rumah Allah yang bernama masjid atau musola, itu sebaik-baik self-healing. Pintu manusia bisa terbuka, bisa tertutup. Pintu manusia bisa kadang-kadang dia menyambut kita dengan leluasa, kadang dia menyambut kita dengan segala keterbatasan. Tapi hanya pintunya Allah Subhanahu wa taala yang selalu buka kapan saja setiap hamba itu mau mengadu kepadanya. Kapan seorang hamba mengangkat tangan, ya Allah, sembuhkan hati hamba ya Allah. Wajibur ya Allah. Burni, hibur aku ya Allah. Dengan kemaha perkasaanmu, buat hatiku ini sembuh dari luka-luka ya Allah. Buat hatiku ini hilang rasa kecewa ya Allah. Di sini start feeling terbaik. Maka Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukan cuma itu, berzikir yang juga termasuk ini zikir yang paling baik adalah dengan perbaiki sholat. Teman-teman yang hari ini mungkin lagi luka batinnya, ketahuilah kalau kita mau diperbaiki hidupnya sama Allah Subhanahu wa taala dan kita lagi bingung mulai dari mana memperbaikinya, mulai dari perbaiki sholat kita sekarang juga. Kapan kita mulai memperbaiki sholat kita, Allah perbaiki semua kehidupan kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-Quran surah 20 Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Yuk ajak keluarga kita untuk menunaikan sholat. Bersabar dalam menjalani kewajiban kita yang bernama sholat itu. Dan rasakan hingga sampai sholat itu bukan jadi lagi kewajiban, tapi sampai sholat itu jadi hajat dan kebutuhan kita. Yang pertama, sebaik-baik self-healing adalah mengingat Allah. Poin yang kedua, bicara tentang self-healing, apa tips yang keduanya? Tips luka batin kita segera sembuh atas pertolongan Allah, bersyukurlah apapun keadaannya. Quran surah 14 ayat 7 kita masyhur. La in syakartum la azidannakum. Banyak-banyak bersyukur ya kepadaku, aku akan limpah curahkan semua nikmat tambahan untukmu. Kadang orang itu butuh banget untuk disembuhkan luka batinnya dengan melihat nikmat Allah yang Allah kasih sama orang lain. Karena dia sering melihat nikmat Allah sama orang lain, akhirnya bukannya malah sembuh luka batinnya, malah tambah hasad. Kok dia bisa begitu ya, saya enggak. Tergantung kan. Ada orang tipe-tipe kura-kura, disentuh masuk ke dalam tempurungnya. Ada orang tipenya tipe kuda, dipukul semakin kencang larinya. Kalau dia tipenya kuda, melihat kenikmatan orang lain, oh dia bisa, saya juga bisa. Tapi kalau misalkan ternyata beliau tipe-tipenya tipe-tipe kura-kura, apa jadinya? Sering membandingkan hidup orang lain, membuat kita meremehkan nikmatnya Allah Azza wa Jalla. Hingga akhirnya kadang kita lupa padahal Allah ngasih selaksa nikmat buat kita. Dan Allah juga senantiasa mengingatkan di Quran surah Ad-Duha ayat yang ke-11. Fa'amma bini'mati rabbika fahaddits. Kalau kita dapat nikmat dari Allah, boleh kita ceritain sama yang lain, boleh. Tapi dengan tujuan untuk agar kita senantiasa bersyukur dengan sekecil-kecilnya nikmat buat kita. Mbak moderator, Gurunda, mohon izin dikoreksi, kami mohon dibimbing dan semua kaum muslimin yang hadir membersamai kita semua di ruang virtual Zoom ini. Betapapun makanan yang paling sederhana terhidang di meja makan, kalau kita bersyukur sama Allah, makanan sederhana itu berubah rasanya dan luar biasa.
Dan betapapun makanan lezat luar biasa terhidang di meja makan rumah kita. Kalau kita tidak mensyukurinya, makanan lezat itu akan terasa hambar. Jadi yang kedua, gimana cara kita self-healing? Bersyukur kepada Allah apapun keadaannya. 3, poin yang ketiga, gimana cara kita self-healing? Baik sangka sama Allah. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 216, Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 152, di mana ayat 216 di Al-Baqarah Allah ngingetin, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kita benci itu yang terbaik menurut Allah buat kita. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kita cintai itu malah buruk buat kita. Apalagi closing statement-nya, Allah lebih tahu daripada kita. Kenapa kadangkala luka ini belum juga sembuh? Karena kita sering merasa rencana kita yang terbaik. Karena kita sering merasa harapan kita yang terbaik. Karena kita sering expect too much to other people. Karena kita sering berekspektasi secara berlebihan kepada orang lain. Padahal Allah jelas-jelas bilang di Quran surah 4 An-Nisa ayat 28, di antaranya Allah bilang, wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Kalau kita tahu manusia lemah, don't expect too much. Jangan terlalu banyak berekspektasi kepada makhluk, karena kebanyakan makhluk hanya akan membuat kita kecewa. Tapi Allah berfirman dalam Al-Quran, di antara firman Allah adalah wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Allah sajalah kita menambatkan harapan terbaik kita untuk kehidupan kita yang baik di dunia dan di akhirat. Last one, yang terakhir. Self-healing terbaik itu adalah dengan memperbaiki diri. Al-Quran surah 87 ayat 14. Quran surah Al-A'la ayat 14. Juga Al-Quran surah Asy-Syams surah 91 ayat yang ke-9. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha. Atau di ayat yang lain, Al-A'la ayat 14. Qad aflaha man tazakka. Qad sungguh aflah, telah benar-benar beruntunglah. Siapa yang beruntung? Mang zakkaha, orang-orang yang mau terus introspeksi diri. Healing, menyembuhkan luka batin, kalau kitanya sibuk mengkambing hitamkan orang lain, yang terjadi hanyalah diri kita yang tidak akan pernah maju dari hari ke hari. Karena yang kita salahkan selalu orang lain. Tapi kalau kita ditolong Allah untuk terus memperbaiki diri, justru proses sembuhnya luka kita atas luka batin yang kita alami, ini jadi powerful luar biasa karena kita tidak mengkambing hitamkan orang lain, tapi kita memperbaiki diri kita sendiri. 4 poin ini, yang pertama, healing terbaik adalah mengingat Allah. Healing terbaik yang kedua adalah bersyukur bagaimanapun keadaannya. Healing ketiga adalah baik sangka sama Allah, husnuzan billah. Healing terbaik keempat adalah terus zakah, mensucikan diri kita, memperbaiki diri kita, evaluasi diri kita dari hari ke hari. Dengan 4 hal ini, semoga Allah karuniakan buat kita kesehatan secara lahir dan batin, semangat yang sebagaimana Rasul bilang, ala ma yanfa'uk. Semangat terus kejar yang bermanfaat. Kembali kepada moderator, sebelumnya kami menghaturkan, mohon kami dibimbing, dikoreksi Gurunda Ustadz Rifki Ja'far Talib, Allah Karim, antum syekhuna narju du'aukum. Juga Dr. Sagiran, semoga Allah memuliakan Dr. Sagiran sekeluarga besar dan seluruh teman-teman yang hadir di ruang virtual Zoom. Barakallahu fikum. Begitu Mbak, Allahu a'lam bishawab. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan itu saya juga pribadi merasa mendengarkan tadi, oh iya ya benar apa. Bisa jadi dalam diri kita, dalam hati kita ada egoisan gitu, yang dimana kita mungkin masih menyimpan prasangka gitu. Ketika betul tadi, ketika ekspektasi itu tidak sesuai dengan kita bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa harus begini gitu. Padahal bisa jadi Allah menurunkan sesuatu itu adalah yang terbaik untuk kita, dan tentunya memang terbaik. Masya Allah sekali. Dan itu tadi pandangan menurut Ustadz Irfan. Kita dengar juga pandangan menurut Ustadz Rifki.
Bagaimana menurut Ustadz Rifki tentang tadi nih healing yang dilakukan aneh-aneh kayak tadi jargon shopping is healing ya kan, kemudian traveling is healing gitu ya. Dan juga apakah perlu self healing itu dilakukan gitu Ustadz? Dan jika memang ya perlu gitu ya, seberapa mampu sih self healing itu menangani penyembuhan itu sendiri gitu Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Baik, jazakumullah khair wa barakallahu fikum kepada seluruh peserta Zoom di sore hari ini, wabil khusus kepada Dr. Sagiran yang qadarullah saya berkali-kali ingin mencari nomor beliau ini. Tapi alhamdulillah sore hari ini bisa ketemu di ruang Zoom yang sama karena ada yang mau didiskusikan. Kemudian Al-Ustadz Irfan Has, hafizahullahu ta'ala, saya mohon maaf sekali karena Allah Karim. beberapa waktu begitu sibuk Ustadz dan memang kondisi badan juga sedang tidak fit sehingga belum Allah takdirkan untuk ketemu antum, padahal Masya Allah ana rindu banget sama suara antum yang begitu Allah Karim. masuk ke dalam hati Ustadz. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Dan sore hari ini justru ana jauh lebih banyak belajar kepada antum dibanding apa yang akan ana sampaikan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tapi izinkan ana untuk kemudian berbicara di sore hari ini, mudah-mudahan mendatangkan manfaat untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Teman-teman yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai healing, jujur sekali kami tidak pernah fokus pada masalah itu secara khusus begitu ya. Bahkan istilah-istilah tentang healing, tentang memperbaiki luka batin atau yang lain begitu istilahnya, itu adalah sesuatu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memang telah memberikan kepada kita itu terapi yang kemudian ini tanpa kita sadari. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tidak ada secara khusus perkara-perkara yang digunakan untuk tazkiyatun nafs. Tidak ada amalan khusus yang kemudian kita gunakan untuk terapi healing atau penyembuhan luka batin atau secara psikis atau apapun. Akan tetapi beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan bahwa semua ibadah pada hakikatnya adalah untuk memperbaiki jiwa kita. Jadi semuanya secara umum, mau dari itu sholat, zakat, puasa, haji, berbakti kepada orang tua, kemudian bertutur kata yang baik, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan secara umum, yang semuanya itu adalah secara otomatis dia akan memperbaiki jiwa kita. Dia akan memperbaiki hati dan semua yang ada di dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala secara umum Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila salihan wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Orang-orang yang kemudian mereka melakukan amal saleh. Ini poin yang pertama. Apa amal saleh itu? Amal saleh secara umum adalah ibadah. Dan apa itu ibadah? Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Ubudiyah, ibadah itu adalah apapun, baik dari ucapan atau perbuatan, entah itu lahir ataupun batin,
yang mendatangkan cinta dan ridho dari Allah. Maka itulah ibadah. Nah, maka Allah Ta'ala mengatakan secara umum, man amila salihan. Barang siapa yang melakukan amal saleh, yaitu ibadah tadi. Baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian titik berat atau poin yang kedua, wahuwa mu'min. Dalam keadaan dia adalah orang yang beriman. Apa itu iman? Iman salah satu yang kita fahami adalah keyakinan di dalam hati kita bahwa apapun yang terjadi tidaklah terlepas dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah berikan kepada mereka, amal soleh mereka lakukan. Kemudian mereka melakukan amal soleh itu atas landasan iman kepada Allah. Maka setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan pasti ada kaitannya dengan iman. Yang kita bisa ambil satu contoh, man shoma pasti ada kalimat imanan. Barang siapa melakukan puasa Ramadan imanan, dengan pendorong adalah iman. Wahtisaban, kemudian dalam keadaan mengharapkan pahala dari Allah. Dia mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang telah ia lakukan di masa yang telah lampau. Nah, maka di sini apa yang Allah janjikan untuk orang yang iman, untuk orang yang melakukan amal soleh atas dorongan keimanan kepada Allah itu, Allah Ta'ala berjanji dan Allah Ta'ala mengatakan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan sekalipun mengingkari janjinya. Yang Allah janjikan adalah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti kami akan berikan kepada mereka hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan di dalam ayat itu falanuhyiyannahu ada dua kata penegasan. Ada dua susunan kata yang menunjukkan penegasan. Yang pertama, lam litaukid, fa la, maka pasti. Kemudian nuhyiyanna, nun yang ada syiddahnya, itu adalah juga penegasan, pasti. Artinya maka pasti dan pasti kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ditafsirkan oleh para ulama, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu adalah hayatan sa'idatan, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Maka apabila seorang manusia itu bahagia, maka tidak mungkin ia akan merasa sedih, tidak akan dia merasa sumpek, tidak akan dia merasa galau. Maka pada surat An-Nahl yang pertama ini, Allah jelaskan kepada kita healing yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman dan amal saleh. Lalu kemudian teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagaimana Ustadz Irfan tadi sampaikan ya, ini jujur saja, jadi saya akan senang hati kalau kemudian dikoreksi. Jadi tidak kemudian ketika saya yang menyampaikan maka pasti benar, tidak sama sekali. Karena ini juga saya belajar dari antum semua. Kemudian, bagaimana menjalankan iman? Bagaimana menjalankan amal soleh yang benar? Maka tidak akan terlepas kecuali kita fokus dengan Al-Quran. Kecuali kita fokus dengan Al-Quran. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran pada surah Taha, Allah Azza wa Jalla berfirman, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Taha. Allah Ta'ala berfirman, ma anzalna alaikal Qur'an, tidaklah kami turunkan Al-Quran itu kepada kalian litashqa, yang kemudian menjadikan kalian itu susah, menjadikan kalian itu sumpek, menjadikan kalian itu ribet, menjadikan kehidupan kalian serba dalam kesulitan. Tidak, Allah katakan.
Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini kepada kalian supaya kalian itu susah, tidak. Maka cara berpikir terbalik dari ayat ini atau yang biasa kita sebut dengan mafhum mukhalafah itu adalah berarti Allah turunkan Al-Qur'an ini agar kemudian kita mendapatkan kebahagiaan. Apa artinya? Disebutkan oleh sebagian ulama salaf, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, maka kebahagiaan itu Allah turunkan di dalam Al-Quran. Ketika mereka, yaitu para ulama salaf, menafsirkan satu potongan ayat Al-Quran, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Al-Quran ini, kitabun, yaitu kitab Al-Quran ini, anzalnahu ilaika, kami turunkan kepada kalian, mubarakun, dalam keadaan menyimpan keberkahan yang luar biasa. Apa keberkahan itu? Keberkahan itu adalah jalan keluar dari masalah. Keberkahan itu adalah kesembuhan dari penyakit. Keberkahan itu adalah kemudahan dari semua kesulitan. Keberkahan itu adalah datangnya ketenangan di dalam batin. Yang itu Allah rangkum di dalam Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepada kalian, wahai sekalian manusia, mubarakun, dalam keadaan penuh dengan keberkahan. Nah, oleh sebab itu, kita akan dapatkan semua di dalam Al-Quran ini adalah healing buat kita. Penyembuh untuk semua luka batin kita. Maka disebutkan salah seorang ulama ditanya oleh muridnya. Muridnya itu bertanya kepadanya, wahai guru kami, seharusnya seberapa banyak dalam satu hari kami membaca Al-Quran. Jadi seberapa banyak seharusnya kami membaca Al-Quran? Seberapa banyak Al-Quran itu seharusnya kami baca? Maka gurunya menjawab dengan jawaban yang sangat tidak memberatkan. Gurunya mengatakan sesuai dengan keinginanmu untuk bahagia. Apa artinya? Apabila kita menginginkan bahagia yang lebih, maka ayo lebih baca Al-Quran lebih banyak lagi. Karena apa, teman-teman yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita tahu bahwasannya tidaklah menjadikan kita itu sakit secara batin atau mengalami depresi, mengalami trauma, mengalami apapun yang kita rasakan kecuali karena dosa. Kecuali karena apa? Karena dosa. Sehingga orang yang berdosa disebutkan oleh Abdullah ibnu Abbas, dia akan mengalami banyak sekali masalah. Dan kita perlu baca juga di dalam kitab yang disusun oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dengan judul Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Atau dalam judul yang lain dikatakan Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Jawaban yang sempurna untuk orang-orang yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan. Di sana Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwasannya dosa adalah sumber segala kesengsaraan. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah membawa satu ayat di mana Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ardahu mengatakan dosa itu menjadikan hati terasa sesak. Dosa itu menjadikan wajah hilang sinarnya. Dosa itu menjadikan seorang manusia gelisah. Dosa itu menjadikan manusia terasa asing di antara orang-orang yang ahli ibadah. Dosa itu mendatangkan penyakit, dosa itu melemahkan fisik, dosa itu menjadikan tumpul akal fikiran. Yang intinya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ardahu mengatakan bahwasannya semua kesulitan yang kita alami
semua traumatik yang kita rasakan, semua keburukan-keburukan yang kita hadapi, tidak lain dan tidak bukan itu dikarenakan oleh dosa. Berarti, mohon maaf sekali teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,